pengerja dan jemaat tidak memfollow atau mengikuti akun tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara dapat juga melaporkan akun serta memblokir akun tersebut. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBI Medan Plaza. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai bangsa kita. Nusantara baru, Indonesia maju, merdeka. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai kebaktian kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu, khususnya sepanjang minggu yang lalu. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami tahu Bapa, apapun kondisi kami saat ini, apapun masalah kami, masalah kehidupan kami saat ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan di bawah kaki-Mu, karena kami tahu Bapa, Engkaulah kekuatan kami. Engkau lebih besar dari masalah kami. Hadirlah Bapa dalam kebaktian kami pada hari ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan. Karena kami tahu, dengan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami akan bersuka cita. Kami akan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai kebaktian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Baik, selamat pagi dan shalom buat kita semuanya. Shalom. Nah, minggu-minggu ini kita boleh merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Saya percaya setiap kita bersuka cita semuanya. Amin. Nah, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk boleh ada di Medan dan ada di Indonesia. Amin. Boleh salam kiri kanannya, katakan selamat ulang tahun Indonesia yang ke-79 dan merdeka. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu menaikkan pujian bagi Allah kita pagi hari ini. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia.
dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan pujian kami. Katakan jemaat saja, kamu dipilih. Kamu dipilih. Tunjuk kiri kanannya. Kamu dipilih jadi umatnya. Kamu dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan pujian kami. Tepuk tangan jemaat Tuhan. Oh, haleluya. Bersama-sama kita katakan, terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami Tuhan. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami. Terima sembah dan pujian kami. Terima ya Tuhan. Terima sembah dan pujian kami. Terima sembah dan pujian kami. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebelum kita duduk, katakan sebelah kiri kananmu, engkau pilihan Tuhan. Engkau pilihan Tuhan. Engkau pilihan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Setiap kami yang boleh Tuhan pilih, Tuhan tetapkan ada di tempat ini, ada di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang
Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Yesus terlebih besar. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalamku. Mari kita bangkit berdiri. Oh, Yesusku, Engkau terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku Engkau besar dalamku Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, para hamba-hambamu, para umatmu, jemaatmu, berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terlebih-lebih Tuhan kami menghormati hari Sabat, di mana Tuhan membawa kami masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami yang membawa kami menuntun dalam berbuah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Kami merayakan ulang tahun ke-79, di mana hari kemerdekaan Indonesia kami alami Tuhan. Sehingga roh kami dimerdekakan daripada perbudakan, dimerdekakan daripada si jahat. Sehingga kami menjadi umat pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Namo. Kami juga berdoa buat bangsa kami, buat 38 provinsi, 285 juta jiwa yang ada di bangsa kami Tuhan. Biarlah berkat kebaikan-Mu memenuhi atas bangsa kami. Bangsa kami mengalami kemakmuran, bangsa kami mengalami kesuksesan, di mana perekonomian bangsa kami mengalami perubahan hari demi hari.
Oleh karena Tuhan Yesus hadir di bangsa kami, bukankah Tuhan berkata bangsa ini adalah bangsa ciptaan-Mu Tuhan, bangsa Indonesia, di mana kami berdoa Tuhan pada hari ini buat pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Berikan hikmat kebijaksanaan, berikan hikmat marifat pewahyuan yang datang daripada Tuhan untuk menjalankan pemerintahan ini. Itu berasal daripada Tuhan, keputusan yang mereka ambil itu berasal daripada Tuhan Yesus, sehingga roda pemerintahan ini berjalan dengan aman, stabil, di mana keamanan ada di bangsa kami, mengalami kemakmuran dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat umat-Mu dan para pengerja-Mu yang ada di GB Selekta. Biarlah tema gereja-Mu berbuah Tuhan bagi kami, sehingga kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, berkat dimanapun kami tinggal, berkat bagi dimanapun kami berusaha, berkat dimanapun kami, di dalam pelayanan kami, di dalam gereja kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat para pengerja-Mu dan umat-Mu yang ada di GB Selekta. Biarlah sinar kemuliaan Tuhan turun di tempat ini bagi kami ya Tuhan, sehingga di saat kami berjumpa dengan orang, maka orang melihat buah ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pimpin gereja-Mu yang ada di bangsa kami. Kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami yang ada di keluarga besar GB Medan Plaja. Mari Tuhan berikan hikmat, berikan pemimpin kami terus berjalan di dalam tuntunan-Mu, sehingga kami boleh dibawa dalam kebenaran sesuai janji-Mu Tuhan. Kami akan mengalami buah. Buah itu tidak pernah tetap, buah itu akan lebat Tuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabba Namo. Oh, kami juga berdoa ya Tuhan buat rumah persembahan, rumah Bapa kami, di mana pembangunan rem sudah terjadi 70% terjadi Tuhan. Mari Tuhan biarlah percepatan terjadi buat rem Tuhan pembangunan rumah persembahan, di mana kalau Tuhan tidak memulai, maka Tuhan akan menyelesaikan. Biarlah campur tangan Tuhan ada di rumah persembahan lewat daripada kehidupan kami, maka berkat-berkat doa-doa kami akan terjadi. Rumah persembahan akan selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini jadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabba Bapa. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya di dalamku ya Tuhan, di dalamku, selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat panggilan-Mu dalam hidup kami, memberi kami kepastian keselamatan. Bahkan Tuhan memberikan Roh Kudus, dimeteraikan dalam roh kami, supaya suatu saat nanti tubuh kami kembali menjadi debu, tapi roh kami akan kembali kepada Bapa. Dan selama kami tinggal di dunia, maka Tuhan menyertai kami.
Pimpin hidup kami Tuhan. Pakai tubuh kami sebagai tubuhnya, baitnya roh Tuhan. Supaya orang melihat Tuhan melalui pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar hidup ini. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati. Bulan ini temanya adalah buah pekerjaan baik dan saya akan berbicara mengenai kasih atau kebaikan. 1 Yohanes 4 ayat 16, saya akan baca 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi Efesus 1:13 itu berkata barang siapa menerimanya, nya ini adalah firman yang menjadi manusia. Barang siapa menerima Tuhan Yesus maka rohnya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1:13 berkata ia dimeteraikan dengan Roh Kudus, tapi rohnya meterainya di mana? Maka kitab Roma berkata roh itu bersaksi bersama-sama roh kita. Artinya Roh Kudus itu adanya di dalam roh kita. Roh Kudus bersama dengan roh kita ini seperti ilustrasi menggunakan terminologi atau kata meterai. Meterai itu sekali ditempel nggak boleh dicabut, itu ilegal. Maka ayatnya kamu tidak setia, saya tetap setia. Waktu tubuh ini jasmania ini mati kembali ke debu, maka roh kita kembali ke sorga. Maka keselamatan itu pasti selama kita tidak yang murtad atau yang meninggalkan meterai itu. Nah kalau kita keselamatan pasti, maka kita berbuat baik bukan untuk selamat. Kenapa saya berbuat baik? Ya ngumpuli amal, bekal masuk surga. Masuk surga karena kasih karunia, kita diselamatkan. Justru karena sudah selamat, sebagai ucapan terima kasih diselamatkan, kita berbuat baik. Lebih tepatnya lagi kalau saya berkata begini, karena Allah adalah kasih dan roh Allah itu dalam roh saya, di dalam saya, maka roh itulah yang mendorong saya berbuat baik. Dengan kalimat lain, ayat lain, tubuh kita itu bait Roh Kudus. Maka Tuhan menggunakan medium tubuh saya untuk berkarya. Sebelum saya Kristen, ya kalau KTP sih Islam, tapi sebenarnya kebatinan. Ya, kebatinan itu ya di Jawa itu hampir semuanya orang kebatinan. Tidak ke masjid, ya kan, orang kebatinan. Kalau dalam zaman Pak Harto dulu disebut aliran kepercayaan kepada Tuhan, di KTP nggak ada. Maka KTP-nya ya pokoknya terserah mana aja lah kira-kira gitu ya, tergantung lurahannya bikin kita agamanya apa. Tapi sebenarnya kan kejawen. Bapak saya dalang, kakek saya dalang gitu ya. Nah, ya namanya orang kejawen, orang kebatinan gitu ya. Main apa nah, main jailangkung gitu ya. Ngundang setan. Tapi bagi kita dulu setan kan baik gitu. Sampai akhirnya kerasukan setan. Ya, kalau kerasukan setan ya kayak setan. Sekarang saya jadi orang Kristen, saya senang menggunakan istilah saya itu sekarang kerasukan Roh Kudus gitu. Saya kerasukan Tuhan. Orang kerasukan setan jadi kayak setan. Kalau kerasukan Tuhan, ya Alkitabnya nggak ada ayatnya kerasukan Tuhan ya, tapi istilahnya penuh Roh Kudus gitu. Maka untuk mengibaratkan penuhnya itu sampai di mana-mana kerasukan. Tubuh kita bait Roh Kudus, maka Tuhan bekerja lewat tubuh kita. Tapi Tuhan itu apa? Allah adalah kasih. Maka harusnya kasih itulah yang mendorong kita berbuat baik, bukan untuk selamat, bukan untuk amal, bukan supaya diberkati, bukan. Karena Tuhan itu pribadi. Dia pengen menyatakan dirinya lewat hidup kita. Dan pribadinya adalah kasih. Maka kita bekerja, berbuat baik itu karena kita tuh memang baik gitu loh. Bukan supaya dilihat baik, nge-branding baik, berbuat baik di foto, lalu di broadcast, Instagram, YouTube, semuanya. Itu nge-branding namanya. Berbuat baik itu karena memang kebaikan itu mendorong kita. Nah, kalau kita berbuat baik, berlaku hukum tabur tuai, maka akhirnya orang-orang di sekitar kita menjadi baik. Saya kasih contoh dalam keluarga. Kalau saya tuh ingat hari ini loh ya, sekarang loh ya, anak-anak gitu, aduh. Atau orang lain lah lihat anak-anak kami diberkati luar biasa, pekerjaan diberkati, sekolah beasiswa. Aduh Pak, itu anaknya baik-baik. Iya saya sudah itu Tuhan, tentu baik banget ya kasih anak saya yang baik-baik gitu. Tapi kalau mundur ke 30 tahun yang lalu ya lain ceritanya.
Saya punya anak main game terus, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata. Kalau dijemput sama jemputan mobil, kita bilang sama sopirnya, Pak, anak saya tolong di sekolah diturunkan. Jangan kayak kemarin bapak bawa pulang gitu loh. Kenapa? Itu anak kalau nggak dibangunkan nggak sekolah. Dibangunkan, dimandiin, itu dimandiin kalau nggak dipegangin, roboh loh. Orang dimandiin masih tidur. Karena tadi malam main game sampai jam 3 pagi. Dimandiin, lalu kita taruh di kursi, tinggal ngambil baju, udah tidur lagi. Jemputan datang, cemplungin ke mobil. Sopirnya lupa nurunin. Udah sejam 2 jam mau bersih-bersih mobil, ada makhluk hidup di dalamnya. Ya sekolah sudah nyari tuh anak kemana, kita cari kemana. Jadi anak saya juga gak langsung baik-baik, gak langsung. Aduh itu nomor 2 yang hampir gak naik kelas, nomor 3, aduh. Itu namanya Instagram tuh statusnya fuck you. Itu statusnya. Aduh, kepala sekolah dimaki-maki. Pakai kata-kata kotor. Sampai saya berdoa, Tuhan, jangan sampai sekolah tahu itu anak saya, Tuhan. Tolong. Ya, doanya begitu, mau doa apa lagi, saudara? Lalu saya punya anak 3. Nah, nomor 1 beda. Itu perfeksionis melankolik. Jamnya tidur, jamnya bangun, kapan les piano, kapan bikin PR, sempurna. Punya anak 10 gitu, kayaknya nggak darah tinggi deh. Sampai istri saya bilang begini nih ya, mama ini punya anak kayak kamu 10 aja, mama ini nggak pusing. Kapan bangun, kapan tidur, kapan BPR, dari kelas 1 SD sampai 3 SMP, ranking 1 terus. Tapi anak saya 3, ya begitu 1. Yang 1 itu hampir nggak naik kelas, yang 1, aduh maki-maki kepala sekolahnya, maki-maki gurunya. Nah, kalau ada punya anak nih ya, Anda punya anak 2, katakan 2 aja biar gampang ceritanya. Satunya ranking, baik, juara, satunya hampir nggak naik kelas. Pak Jarot, anak bapak kelas 2 SD nanti nggak bisa nulis, saya kembalikan kelas 1 Pak. Itu nomor 2 tuh, main game terus. Supaya nggak main game, supaya jam 10 tidur, ya setengah 10 saya kelonin. Orang Jawa bilang dikelonin tuh kita dampingi tidur ya, sampai saya tidur gitu loh ya kan. Ya kan? Saya tidur ya kan. Jam 1, jam 2 kencing, kemana makhluk hidup? Gak ada, udah di depan komputer lagi. Kita marah, kita cabut kabelnya, kompornya jadi rusak, udah pokoknya panjang ceritanya deh. Nah kalau kita punya anak, satunya baik, ranking, juara, satunya kayak begitu, Anda sayang yang mana? Anda baik sama yang mana? Kalau ngomong itu pasti nadanya enak itu sama yang mana? Yang ranking lah, ya kan? Nia sayang, pokoknya baik dah gitu ya. Itu kebalik saudara. Kenapa itu anak nakal bermasalah? Karena kurang kebaikan, kurang kasih sayang. Kita marahi, tambah stres, tambah gak bisa fokus saudara. Maka kita harus ngebaikin yang bermasalah ini. Tapi kan susah dibaikin melunjak. Oke, jangan ngomong anak deh, ngomong pasangan. Anda baik sama gereja gampang, baik sama panti asuhan gampang, baik sama pasangan, muntah darah loh. Tunggu. Yang berpacaran mungkin bingung ya. Yang berpacaran itu pacar kayak malaikat. Yang sudah menikah, yang sudah menikah. Kalau lihat pasangan ngomong apa? Dalam hati, kok ada ya makhluk hidup model begitu ya? Kok ada ya egoisnya, sombongnya, setan. Aduh, itu yang bikin stres saudara. Kenapa gak stres, ya kan? Suami kayak setan, istri kayak setan. Itu namanya 2 setan menikah. Kalau pengusaha itu kuat mentalnya, ya. Paling menghadapi debt collector. Debt collector kan baik banget. Kita utang 100 juta, kita bayar. Itu bisa minum kopi bareng ketawa-ketawa tuh. Dan berhenti nagih. Debt collector itu dibayar, berhenti nagih. Istri itu nagih seumur hidup. sampai habis loh. Makanya banyak bapak-bapak stres, ubannya rontok, rambutnya rontok. Itu gara-gara siapa? Debt collector? Bukan, bisnis bukan. Ya setan satu itu. Dibalik, ya kan? Ibu ada mah, geretnya kambuh, gelisah. Memangnya karena siapa? Ya setan satu itu.
Makanya kalau berbuat baik di gereja, waduh, gembala ucapin terima kasih untuk sumbangan Bapak ini. Kita nggak capek. Berbuat baik sama pasangan, aduh, dibaikin, tambah merengkel, tambah ngeyel, tambah melunjak. Maka kadang capek. Saya menikah 34 tahun. Tadi saya cerita, aduh saya punya istri. Kalau sekarang bicara hari ini, bicara anak, aduh anak saya nomor 1 udah punya cucu. Nomor 2, anak saya nomor 1 udah punya anak, saya punya cucu. Tapi nomor 2, Pak, saya nikah tahun depan 25 Oktober 2025. Gimana rencananya? Begini Pak. Nanti Papa, keluarga Papa 150. Keluarga dia juga. Pokoknya tinggal datang duduk manis. Hotel kita udah bayar, Pak. Kita udah kasih booking sekian persen, catering sudah, semuanya udah dibayar. Pak, aku beli rumah, Pak. Ini di Citra Garden 8. Ini 14 miliar, Pak. Wow. Ini apartemen di Singapura, Pak. 12 miliar. Wow. Kalau saya bicara anak-anak, mereka diberkati luar biasa. Nikah mereka sudah atur semuanya. Papa jatahnya 150. Kalau lebih, Pak, 1 orang sekian juta. Tapi ruangan kita cukup besar, Pak. Bisa 1000 orang. Keluarga calon mertuaku dia akan tambah 400 orang. Papa tambah berapa? Kalau enggak nambah, Papa enggak usah bayar. Saya bilang sama istri, kita enggak usah nambah. Kamu mau nambah? Boleh kan? Ya kalau mau nambah enggak apa-apa, bayar aja gitu ya. Tapi anak itu, aduh punya anak, nikah tidak ngerepotin. Kalau saya bicara hari ini, tapi ya dulu ya gitu. Enggak diturunkan di sekolah aja, dibawa pulang sama antar jemputnya. Kalau bicara istri, ya hari ini yang kita makan di sana yuk, ada restoran baru bagus banget. Jauh enggak? Ya 7 kilo lah, tapi kan enggak ada macet. Yuk gitu. Saya kan kreatif. Kreatif itu ada bahayanya. 7 kilo, sudah jalan 4 kilo. Yang ganti ide deh. Kayaknya di sana ada yang lebih bagus. Oh iya, belok gitu ya. Waktu belok, ini kayaknya lebih bagus, mampir. Ibu, kalau punya suami gitu gimana? Punya ide, lagi dijalankan aja udah ganti ide lagi gitu kan. Kalau istri saya tuh ya oke aja tuh. Belok, ayo ganti, oke. Sini aja, ayo juga. Kok baiknya minta ampun sampai kadang-kadang aku kasihan sama dia. Kamu tuh tak ajak makan aja, tak ajak makan apa aja kok mau sih gitu loh. Kamu tuh pengennya apa? Ya makan mah gampang lah, gak penting. Nah yang penting apa? Yang penting kan makan sama siapa? Yelah. Hati saya berbunga-bunga, saudara. Kita 34 tahun menikah, saudara. Sampai saya bilang, Tuhan kayaknya istri orang lain kayak setan deh. Istriku kayak malaikat baik. Itu sekarang. Setelah menikah 34 tahun. Tapi ada orang makin lama makin kayak setan. Kalau saya jujur, waktu pacaran dia kayak malaikat. Menikah 1 bulan kayak malaikat. Bulan madu, madunya habis, tinggal lebahnya. Aduh. Sebelum saya menikah, lihat wanita itu benar-benar halus. Seperti Alkitab katakan, wanita dibuat dari tulang. Dibuang dagingnya, dibuang kikilnya, tulang. Itu halus. Wanita itu makhluk halus. Begitu menikah, tulang memang keras sekali. Keras sekali itu tulang. Tulang itu keras sekali. Begitu menikah saya tahu betapa kerasnya perempuan. Maaf ibu-ibu, tapi perempuan keras sekali. Keras sekali. Bapak hati-hati sama wanita. Karena dia dibuat dari tulang. Jangan patahkan hatinya. Tulang kalau patah runcing, matilah kau Pak. Jadi saya pun pernah menikah di usia pernikahan sampai kira-kira 10 tahun dah. Saya 34 tahun menikah. Jadi 24 tahun terakhir, aduh dia makin kayak malaikat, makin baik. Tadi saya bilang baik banget. Tapi di awal-awal pernikahan ya nggak begitu. Sampai saya tuh berpikir begini. Kayaknya saya salah menikahi orang. Waktu pacaran, waduh saya ketua persekutuan di kampus. Rohani, mengajarkan jangan tembak orang, jangan bilang I love you sebelum yakin dari Tuhan. Dan saya sendiri melakukan yang saya ajarkan, berdoa minta tanda, minta peneguhan, dan semua tanda digenapi, yakin pacar dari Tuhan. Begitu menikah, dulu kayaknya tanda-tandanya kebetulan deh. Kenapa? Ya begitu.
Aduh. Kalau suami sarjana, istri SMA, istri pasti tunduk. Kalau suami kaya, istri miskin, pasti hormat. Kita sama-sama sarjana. Saya miskin, dia kaya lagi. Ya bicara hormat tidak, tunduk tidak. Kalau sepadan, iya selevel, teman diskusi. Tapi sebelum jadi teman diskusi seperti sekarang, ya teman berdebat. Ngeyelnya minta ampun. Ngomong dia nggak dengar. Dia lagi di Medan Fair. Tetapi di rekaman nggak apa-apa. Ada istri saya pun saya khotbah yang sama. Yang penting kan berubah. Kalau saya bicara sekarang, ya udah jauh kayak bumi dan langit. Kenapa? Ya sebenarnya karena kita taburi kebaikan. Tapi berbuat baik di gereja nggak capek-capek banget. Malah dihormati. Berbuat di rumah baik, capek. Ibu-ibu capek nggak berbuat baik sama setan satu itu? Dibaikin, egonya tambah ngebosi, tambah perintah-perintah. Tapi kalau nggak dibaikin dia capek. Wong dia naruh anduk ya ditaruh di kursi, naruh sendal ya miring, taruh kunci mobil nggak tahu di mana. Kan saya capek Pak mengembalikannya. Saya capek Pak mengembalikan kunci pada tempat itu kan capek Pak. Itu capek Pak nolong, capek no, capek. Kita bisa capek berbuat baik. Tapi tak kasih ayat kalau yang capek berbuat baik. Ya saya bisa bicarakan pernah capek juga berbuat baik sama makhluk hidup satu itu. Tapi sekarang dia baik banget sama saya. Ya karena kita sama-sama sebenarnya. Sama-sama tidak capek. Akhirnya ketika mulai waras, mulai sadar. Percuma melawan setan satu itu. Anda percuma melawan pasangan, betul. Bapak mau mengalahkan istri? Mana bisa Pak, dia makhluk hidup yang tak terkalahkan. Saya sering bilang, Bapak harus ngalah sama istri. Kenapa harus ngalah? Karena tidak ada pilihan lain. Nggak ada. Sampai akhirnya kita mentok dan sadar gitu dah. Aduh, udah mulai deh. Ngalah. Nah, sampai akhirnya timbal balik ya kan. Tapi supaya kuat dah, supaya kuat. Nggak capek berbuat baik, nggak capek ngalah. Oke. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Maka saya mulai baikin istri, baikin anak. Sebaliknya kalau dia yang khotbah juga dia pasti khotbahnya saya mulai baikin suami gitu. Karena di mata dia juga saya banyak hal yang susah dirubah. Yang dia sampai udah akhirnya nggak punya pilihan lain. Apa yang saya nggak bisa dirubah sama istri saya? Saya pandai, saya pinter, bisa dagang, nulis buku segala macam, tapi saya punya kelemahan. Buka laci, ambil gunting lupa nutup, buka lemari, ambil baju lupa nutup. Saya sampai bilang sama istri, kita tuh beli baju aja yang kayak di hotel itu loh, nggak ada pintunya gitu loh. Cuma langsung digantung begitu gitu ya. Karena kalau saya buka lemari, ambil baju lupa nutup, buka kalau kulkas ingat karena dingin ya kan, buka lemari, buka laci, buka sendok lupa nutup. Seperti Tuhan Yesus yang terbuka oleh Tuhan Yesus nggak bisa tertutup lagi. Itu istri sampai jengkel banget itu dah. Kamu tuh belajar dong nutup pintu, kamu belajar nutup garasi, kamu belajar dong nutup laci, belajar. Makin dimarahi, makin sengaja sebelum ke kantor tak buka sisa, udah pergi. Makan lo marah gitu kan. Jadi itu yang sampai dia ampun. Kok ada ya makhluk hidup nggak bisa nutup pintu, nggak bisa nutup laci, nggak bisa nutup. Bahkan yang paling dia bikin jengkel kalau dia itu di kamar kan ya kamar tuh kalau dingin gitu kan dia AC-nya akan otomatis berhenti ya, nanti suhu naik baru nyala lagi gitu kan. Tapi gimana sudah dingin saya keluar pintu gitu kan, keluar kamar kan, ya pintunya terbuka gitu. Saya pikir dia paling 2-3 menit masuk lagi. Dia tuh ngasih tahu kalau keluar rumah kamar itu pintunya ditutup lagi, nanti nyamuknya masuk. Anda punya suami kalau dinasihatin gitu ngomongnya apa? Kalau saya ya ngomong begitu sama istri, otakmu tuh kenapa sih negatif terus? Pikirkan kalau pintu dibuka nyamuknya keluar gitu loh. Berpikir positif. Kenapa berpikir nyamuknya masuk? Berpikir nyamuknya keluar.
Makanya istri saya itu udah susah ngomong sama makhluk hidup satu ini. Kagak bisa dinasehati. Anda mau punya suami bodoh atau suami pintar? Ayo, yang belum nikah, gadis-gadis mau cari suami bodoh atau pintar? Kalau ada cari suami pintar, rasakan yang istri saya rasakan. Nggak bisa dinasehati. Nggak bisa dinasehati. Jadi kalau dia khotbah pasti juga khotbah bahwa setan satu ini. Akhirnya kita juga sadar bahwa dia itu bukan setan, cuma kayak setan. Setan beneran yang mengalahkan Tuhan Yesus. Yang kayak setan yang mengalahkan yang kayak Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus di dalam kita. Dan Tuhan itu kasih. Dan kasih itu mendorong kita. Udah pokoknya kita baik aja udah terus baik gitu. Ya singkat cerita, akhirnya berubahlah pernikahan kita. Berubahlah keluarga kita. Berubahlah anak-anak kita. Sekarang saya perluas bukan keluarga. Kenapa? Karena ada ayatnya. Karena ada ayat mengenai kita berbuat baik kepada semua orang. Untuk apa? Ya ada ayatnya, kita baca dulu untuk apa. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Orang ini bukan keluarga, karena orang dalam arti kata ganti untuk orang umum. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita menjadi teladan, menjadi terang, menjadi saksi, lalu orang itu mengenal Tuhan. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang, memang terutama kepada seorang seiman, lalu juga pada semuanya. Lalu langsung lompat pada semuanya, termasuk orang yang tidak beriman, tidak seiman. Mereka punya iman, tapi imannya beda. Ceritanya begini, selesai saya mendirikan sekolah Happy Holy Kid, ide saya liar berkembang luar lain. 5 tahun kemudian saya mulai berpikir, bahkan sebenarnya waktu awal mendirikan pun sudah berpikir bahwa sekolah yang namanya Happy Holy Kid itu adalah ada 3 anak yang namanya Happy, Holy, dan Kid. Maka logo sekolah Happy Holy Kid dari tahun 95 itu gambarnya 3 anak, si Happy, si Holy, dan si Kid. Itu sebenarnya 3 anak saya. Si Holy yang melankolik perfeksionis, si Happy yang sanguin dan ceria, si Kid pragmatik yang stabil. Mereka berbeda temperamen dasar dan mereka bersahabat. Tapi akhirnya saya berpikir lain lagi bahwa si Happy waktu mau dibikin film, saya punya ide dibikin film serial animasi mengenai Happy, Holy, dan Kid. Maka si Happy logatnya Manado, si Happy, Holy logatnya Sunda, berbeda agama yang bersahabat itulah Indonesia. Dan punya teman-teman binatang karena dunia Pabel, anak usia dini, ada teman si Kuma, si Kela, Kelly, Sumo, Sumi, dan seterusnya. Saya ingin nge-branding nama ini menjadi sebuah merek. Dan untuk brandingnya itu adalah cara lewat masuk dunia televisi waktu itu dan digital, yaitu film animasi 3D. Karena saya pengusaha, saya diberkati, punya uang, ya impian mau diwujudkan. Akhirnya mulai cari production house. Ketemulah harga kira-kira 200 sampai 500 juta per episode. Anda bikin iklan animasi 30 detik bisa 10 juta. Gimana 24 menit? Untuk nanti block time 30 menit, 6 menit untuk iklan. Maka filmnya 24 menit atau 2 kali 12 menit. Untuk nanti block time 13 menit, iklannya 1 menit. Kita bisa pendekin nanti potong-potong, kalau ratingnya tinggi maka jatah iklannya panjangin. Maka saya pikir kalau 26 episode kali 200 juta ya sediakanlah 5 miliar. Oke, punya. Akhirnya mulai cari PH di mana-mana. Mayoritas di atas 300. Yang 200 itu adalah saya ketemu orang pinter, dosen, tokoh agama lain. Saya bilang, Pak, Bapak punya keahlian membuat animasi dengan software yang umum, ya, bukan software yang harus bayar, sehingga nanti bisa murah biayanya. Bapak butuh MacBook terbaru, kalau satunya 20 juta, tahun 2005 kira-kira waktu itu tahunnya. Saya berikan 20 biji, Pak. Saya modali Bapak usaha. Bapak nggak punya kantor, saya sewakan rumah untuk 3 tahun. Karena pasti ini bakal jangka panjang. Bikin film kita rugi, kita lanjutkan bikin iklan. Jadi saya modalin dia dan saya kasih order kontrak untuk 24 episode. Kantor kita bayarin, komputer kita sediakan, sekian ratus juta.
Nanti kalau saya order, dipotong tiap order tuh 10%. Jadi order pertama pun setelah kita modali, Bapak bisa makan, bisa operasional. Kurang baik apa? Dimodalin, dikasih order, dibayar di muka, dipotong 10% untuk tiap kali episode. Hasilnya bagus, TV terima standar mutu untuk tayang di TV. Waktu itu saya deketi RCTI, tapi akhirnya tayang di RTV. Nah, karena saya senang dengan hasilnya, saya ajak melangkah lebih lanjut, Pak, kita bikin sekolah animasi. Investasi mungkin 4-5 miliar, Bapak 10% saham, nggak usah setor duit, saham kosong, dibantu lagi. Hasilnya bagus, tambah senang saya, Pak, Bapak punya impian apa dalam hidup ini, kita beda agama, tapi saya mau mewujudkan impian Bapak. Bikin panti asuhan, Pak. Oke, di kota Bapak, 1,5 jam terbang dari Jakarta. Kalau untuk panti asuhan ya punya halaman, tempat bermain segala macam, cari Pak tanah 6.000 meter. Pak di pinggir kota aja Pak ya biar murah. Iya, dapat 600 juta. Saya bayar. Boleh teken kontrak Pak, perjanjian Bapak boleh pakai selama saya hidup gratis. Saya nggak ada, itu nanti anak saya karena saya belikan tanah untuk Bapak pakai gratis. Saya bangunkan juga nanti gedungnya. Gitu. Kurang baik apa? Oke, singkat cerita. 1,5 tahun kemudian saya ditelepon orang dari kota itu, Pak, tolong Pak, tanah saya dilunasin Pak, sertifikat Bapak nggak jadi-jadi karena surat aslinya masih saya pegang. Nah, gimana? Waktu dulu ke notaris saya bayar lunas. Enggak Pak, saya belum lunasi Pak, baru separuh Pak, gitu. Saya ngomong sama teman saya, Pak, blok aja nomornya Pak, itu orang nggak bener. Gitu. Saya mau ngeblok kok ragu-ragu. Dia SMS, dia telepon, saya layani, nadanya beda deh. Orang kampung sederhana bukan orang nggak bener. Saya terbang ke kota itu tanpa setahu teman yang saya bantu, bahkan yang sudah jadi kongsi di sekolah animasi. Begitu ketemu, dia tunjukkan semua suratnya. Wah, Bapak kurang berapa lagi? Ya kurang 100 juta Pak. Bapak dibayar separuh, Bapak kurang 100. Iya Pak. Emang Bapak kasih harga berapa? Ya 200 sekian. Hah? Saya bayar 600. Kita bayar 600, baru dikasih ke pemilik tanah 100 sekian. Pak tolong Pak dilunasi. Saya keterbang, memang sudah siapkan dokumen. Ini Pak, bukti transfer Pak, 600 Pak. Hah? Kok dia begitu ya? Tapi de facto saya belum dilunasin Pak. Tolonglah Pak. Oke, saya bicara sama dia dulu. Baru deh ngaku, iya Pak maaf Pak pakai dulu. Kalau mau suratnya cepat jadi, tolong Bapak lunasin ke dia dulu. Masuk nambah 100 lagi, jadi 700 dong. Aduh. Ya saya nggak mau lunasi dia dulu, tapi orang itu kan telepon Pak, anak saya sunatan 10 juta, istri saya sakit 10 juta, 100 juta itu kan. Sebenarnya sudahlah. Saya simpan cerita soal tanah ini. Tapi sekolah animasi kami kongsian bertiga. Tapi gara-gara tanah ini saya kepikiran mengenai sekolah. Akhirnya kita audit, bener 100 juta lebih nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kongsi saya ketiga orang kolerik. Dia ngomong sama saya nggak kenal dia. Saya mau diajak kongsian karena Anda. Kita rapat. Dia siapkan semua dokumennya. Dan dia dengan tegas berkata, Bapak punya 2 pilihan. Bikin surat pengunduran diri dan melepas saham dan kita nggak bayar apa-apa. Atau Bapak saya laporin polisi. Gitu, kalau dia orang kolerik tegas. Dia teken pengunduran diri dan pelepasan saham. Masalah sekolah selesai. Kongsi saya di sekolah yang orang ketiga yang bukan dia nggak tahu soal masalah tanah saya sampai hari ini. Masalah sekolah selesai, walaupun yang tidak dia menjauhkan, ya dianggap selesai gitu aja. Ya, tapi dia lepas sahamnya supaya secara hukum kita beres. Tapi utang apa masalah uang ya sudahlah dikasih. Mau gimana lagi? Kalau udah begitu tuh nggak bisa ditagih, percuma. Tanah yang saya bingung nih, aduh. Ya udah gitu dah. Singkat cerita saya butuh duit. Lalu istri sebenarnya ada si deposito, tapi dia nggak mau cairkan. Istri itu punya prinsip begini. Kamu punya usaha bisnis, untung berapa? 2/3 kamu campur lagi, invest lagi, bikin sekolah, bikin itu macam-macam. Saya tutup mata mau untung atau rugi. 1/3 kan diamankan. Nah istri saya itu mengamankannya dengan sebagian surat berharga, sebagian deposito, sebagian beli properti. Yang sudah diamankan jangan tidak diamankan lagi. Pokoknya istri saya punya prinsip, sudah masuk tidak bisa keluar.
Jadi saya pikir, oh udahlah saya butuh duit nih gitu. Nggak bisa, tetap enggak, dia enggak ya enggak. Itulah tulang, sudah kerasnya minta ampun. Tapi memang udah perjanjiannya begitu. Akhirnya kita ngomong, ya udahlah kalau itu tanah itu saya jual ya. Iya jual aja tanah itu dah. Oke, saya ke kota itu menghubungi si pemilik asli. Pak, tolong jualin ya Pak ya. Saya butuh duit nih. Bapak udah tak tolong loh Pak. Bapak tahu loh Pak. Saya bayar 600 tambah 100 lagi sama Bapak. Jual berapa Pak Jarot? Ya 700 lah. Lah Pak, harganya kan 200 naik-naik paling banyak 300 400. Udah usahain 500 lah, enggak apa-apa lah gitu. Nanti jadi duit. Ya, saya tunggu hampir 7 8 bulan kali enggak laku. Akhirnya saya punya ide. Saya bilang sama istri, "Yang aku punya ide yang supaya tanah itu laku." Gimana? Kita minta tolong sama si itu. Gimana sih kamu? Kamu film, jadi film yang 24 episode, itu ternyata episode ke-13 itu mutu diturunkan. Itu sudah 500 juta lagi beda harganya. Kamu dikemplang mutu film, tapi yang diturunkan itu masih masuk TV. Jadi saya merem. Kamu dikemplang harga tanah, kamu dikemplang lagi, ditipu lagi soal sekolah, 3 kali kamu ditipu. Masih mau minta tolong dia jualin. Saya bilang sama istri saya, percaya saya, orang jahat-jahat itu pintar-pintar. Bener saudara, orang jahat-jahat itu pintar-pintar. Pasti dia juga pintar jualan. Tapi nanti gimana bayarnya? Nanti gimana? Bukan nanti gimana nanti. Ya kalau kamu begitu ya kamu bakal ditipu-tipu terus. Ya nanti kita atur lah pokoknya. Kita nanti bisa ngatur-ngatur gimana. Begini, nanti kita akan ke notaris. Kita terima cek. Ya kalau ceknya nggak cair, kita bilang sama notarisnya, Bu, Ibu proses dokumen ini balik nama kalau sudah dapat info dari saya setelah cair. Sebelumnya jangan bergerak dulu, Pak. Gitu. Ya oke lah, gitu. Kayaknya kita berangkat ke kota itu, tanda tangan notaris. Yang beli kasih kita amplop. Pak, ini ya Pak ya, tapi saya beli lewat, dikasih ke teman saya amplopnya. Oke, nggak apa-apa. Lalu teman saya bilang, tak pegang dulu ya Pak ya. Oke, ya pegang dulu aja. Pak Jarot, ini flight jam berapa? Jam segini. Pak, kita makan pecel dulu Pak. Di kota ini pecelnya enak Pak. Yang enak bukan di restoran Pak. Ini ada pasar tradisional rasanya. Jangan lihat tempatnya Pak. Oke boleh gitu ya. Pergi ke situ makan pecel. Saya tuh inget loh. Itu amplop yang isinya ratusan juta itu ditaruh dekat handrem. Mobilnya tuh bukan mobil Eropa yang enggak susah dibandrek, dibuka. Enggak, ini mobil jadul, dipukul 2 kali pintu buka kayaknya deh. Ceduk itu buka deh. Diodek-odek kacanya kayaknya bukan deh. Ya elah, begitu saya ingat, Pak pinjam kunci mobil. Kenapa? Barang saya ketinggalan di mobil, saya bilang gitu. Kasih mobil, tak buka pintunya, tak ambil amplopnya. Saya buka, kaget saya. Isinya 2 cek. Yang satu sesuai dengan yang saya bilang sama dia. Waktu istri setuju, saya bilang sama dia, Pak, boleh jualin tanah saya. Jual berapa Pak? Saya bayar Bapak 600. Tambah bayar itu lagi 100, 700. Saya ke kota ini 3 kali, itu sekian belas juta. Saya tambah lagi ya Pak ya. Ongkos lain-lain saya nggak mau rugi 1 rupiah pun, tapi saya nggak mau rugi 720 sekian gitu juta. Iya Pak, gitu. Makanya waktu saya buka ada cek 720 sekian juta plus 1 cek lagi 500 sekian juta. Saya total waktu itu ingat 1,3 miliar sekian. Oke. Oke. Amplop saya ambil, meja makan pecel, Pak. Ini amplopnya kenapa ditinggal di mobil? Kalau hilang bagaimana Pak? Ini kan uangnya gede. Tadi sudah saya buka Pak, isinya 2 cek. Betul Pak Jarot. Karena itu tanah saya jual 1,3 miliar. Dan Bapak sudah bilang harganya 720 sekian, maka yang 500 sekian buat saya. Saya hamba Tuhan. Mulut saya seperti mulutnya Tuhan. A, B, B. Saya tidak akan cabut perkataan saya. Saya sudah setuju dengan harga segitu. Saya bilang sama istri, oke, yang penting kita nggak rugi. Saya ambil 700 sekian, yang satu saya serahkan ke dia. Singkat cerita pulang ke Jakarta, di jalan tuh istri saya ngomong begini, orang jual tanah tuh komisi 5%. Kalau harganya naik, bilang kayak Pak Jarot naik segini, minta 10%, tapi terserah Bapak gitu. Itu orang lain, bukan orang itu. Orang itu berpikir Pak Jarot ngomong 720 dan Pak Jarot suamimu ini AABB pegang perkataan gak akan belok. Jadi yang penting kita tuh gak rugi, tapi dia untung banyak. Harusnya dia itu untung, kan begini dong.
tipu kita 600, tipu kita lagi sekolah sekian, lalu ada kelebihan. Ya kelebihan itu bilang, Pak ini saya bayar yang kemarin, harusnya begitu loh. Udah nggak usah mikir, pokoknya kita itu keluarnya 700 sekian, sekarang balik, kita nggak rugi apa-apa. Tapi dia untungnya banyak banget. Itu jawaban doa. Jawaban doa. Iya, kita berdoa, Tuhan pakai aku sebagai saluran berkat. Dan kita menjadi saluran berkat buat dia. Saluran yang besar dan deras. Istri saya lihat saya dan berkata begini, kamu tuh baik apa goblok sih? Ditipu 4 kali. Bagi saya yang keempat bukan ditipu. Bagi istilah begini, ya kalau orang jual tanah itu kan 5%, 10% udah bagus. Harusnya jujur, orang lakunya segini, saya dikasih berapa? Udahlah, itu orang lain. Dia kan bukan orang lain, orang itu beda. Tapi paling tidak, yang kita keluarkan udah kembali. Dan kita berdoanya ya, supaya tanahnya laku dan kita tidak rugi. Itu udah jauh, udah. Kita berbuat baik aja, udah. Anggap kasus selesai, tutup, gitu. Istri saya masih kayak tercenung gitu antara kamu tuh baik apa goblok. Lalu saya bilang begini, ini ada saksi hidup Pak dosen kita. Saya belajar, saya kuliah, Bapak ikut kajar saya ya. Jadi saya ngambil magister pendidikan, saya cum laude. Saya ngambil doktor teologi ya, saya cum laude. Dan saya orangnya multi talent, multitasking, double prosesor. Kenapa? Kalau saya kuliah teologi ya, sejarah gereja, saya buka laptop, saya nulis buku pernikahan. Kalau saya belajar kuliah misalnya analisa kuantitatif untuk penelitian, saya buka laptop, saya bisa sambil nulis buku parenting. Saya bisa 2 hal sekaligus kerja. Di rumah saya kerja 2 gadget, 2 laptop, dua-duanya kerja hal yang berbeda. Saya bisa serempak. Ngelukis saya bisa 4 paralel, 4 kanvas, dan saya ngelukis yang satu realistis, yang satu ekspresionis, satu pemandangan, satu macan, serempak 4 kanvas. Kadang lukis itu kadang harus tunggu, ini agak kering dulu baru lanjutkan. Nunggu kering lalu berhenti, nah, ngapain berhenti? Pindah berikutnya, begitu. Maka 5 hari lukisan selesai. Satu lukisan saya jual 30 juta. Sampai Pak Philip Mentova itu kan pelukis juga. Pak, melukis itu setahun 4-5 saja Pak. Di branding dijual 1 miliar atau 5 juta. Bapak seminggu 5 lukisan. Itu pabrik Pak, bukan seniman Pak. Siapa bilang saya seniman? Saya pedagang Pak. Seniman itu kan nunggu moodnya bagus baru ngelukis, nunggu moodnya bagus baru ngelukis. Saya dapat order 20 juta, moodnya langsung gitu. Nggak pakai mood-moodan saudara ya. 2 tahun pandemi, saya jual lukisan totalnya 3,2 miliar. 3,2 miliar, 162 lukisan. Saya kerja nggak pakai mood, kerja kok pakai mood. Memangnya tagihan pakai mood? Kerja nggak usah pakai mood-moodan. Bunuh itu namanya mood, bunuh itu namanya perasaan. Pakai logika saja. Kalau saya begitu, gitu ya. Dan saya bilang sama istri, kamu tahu saya kuliah cum laude, saya double prosesor. Maka kalau orang atau kamu berkata kamu itu baik atau goblok, pasti saya tidak goblok. Yang pasti suamimu ini baik banget. Cuma kadang orang kebaikannya keterlaluan, sampai istri itu ngomong, kebaikanmu tuh sering dimanfaatkan orang. Berapa puluh orang kamu beasiswai, kenapa nggak pakai ikatan dinas? Mereka harus kerja sama kamu dulu 4-5 tahun. Itu namanya kebaikan bersyarat. Kan saya lihat orang punya bakat animasi, sekolahkan S1, nanti kalau udah nggak kerja sama kita, dia kerja sama orang lain, gajinya 3 kali lipat. Bangga dong punya anak buah gajinya lebih banyak. Ya kamu bangga, tapi kan capek didik orang. Saya tidak capek didik orang. Saya tidak capek berbuat baik. Saya tidak capek. Karena saya berbuat baik bukan supaya diberkati. Saya berbuat baik bukan supaya masuk surga. Saya berbuat baik karena ada roh baik itu di dalam saya dan hidup di dalam saya. Saya kerasukan setan, saya kerasukan Tuhan. Saya kerasukan roh baik. Seperti orang kerasukan setan jadi kayak setan. Saya kerasukan Tuhan jadi kayak Tuhan. Maka kebaikan Tuhan itu dikatakan tidak ada habis-habisnya kebaikannya. Tidak ada habis-habisnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikannya. Kadang dia memang menghukum bangsa Israel. Begitu bangsa itu bertobat dan kembali menyembah Tuhan. Lalu mereka berkata sesungguhnya bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikannya. Itu alasan satu-satunya atau alasan yang utama kenapa saya tidak capek. Namanya ngasih beasiswa orang, bahkan kadang pindahnya ke tempat kerja saingan lagi. Mending kalau kerja di tempat lain. Maka beberapa orang kalau pindah kerja tak tahan.
kamu mau pindah kerja itu kenapa? Ya gaji saya misalnya di sini 10 juta Pak, saya di sana digaji 13. Saya tidak naikkan gaji kamu, tetap saya tidak naikkan, tapi saya tahan kamu. Saya akan lepas kamu dengan berkat, cari 2 kali lipat. Kamu jangan mundur lalu nganggur cari kerjaan, kamu dihargai murah. Kamu masih kerja, kamu ngelamar pekerjaan, kamu bisa nawar gaji yang tinggi. Saya lepas kamu kalau 2 kali lipat. Atau gaji yang sama, tapi dari supervisor naik ke manajer. Jadi kamu nanti punya portofolio, sejarah hidup itu bagus. Kerja di sini manajer, supervisor, kerja di sini assistant manager, kerja di sini manajer, kerja di sini direktur. Mereka lihat jabatan, bukan lihat gaji. Maka tanpa gaji tidak naik pun, kalau kamu naik jabatan kamu boleh. Atau jabatannya sama, tapi gajinya naik. Waktu wawancara, untuk buruh kamu gak akan sedalam itu diwawancarai. Tapi untuk manajer, untuk direksi, untuk makin tinggi, kamu akan diwawancarai detail. Dan kalau kamu pindahnya seperti itu, aku ikhlas. Maka orang-orang yang di bawah saya yang pernah kerja sama saya, mereka menganggap saya bukan, kalau ketemu lalu ngajak foto bersama. Saya senang dengan posting mereka di Instagram. Ketemu Bapak Rohani. Saya bukan pendeta. Bapak Ibu di sini yang ikut ke Sentul sejak SIC Sentul berdiri, pernahkah ketemu saya di sana? Saya di Pak Niko berjemaat. Saya punya kartu jemaat. Saya tidak punya kartu untuk masuk doa pengerja. Pemusik punya kartu pengerja. PDP punya kartu pengerja, bisa masuk Sentul ikut doa. Saya enggak bisa masuk kawan. Memang saya dokter teologi dan sekarang ikut ngajar di IKB Kalimantan. Tapi saya bukan pendeta, bukan PDP, bukan PDM, bukan diaken, bukan majelis, bukan. Di Pak Niko, di cabang Bintaro, saya jemaat biasa. Enggak bisa masuk doa pengerja, enggak bisa. Tetapi saya hamba Tuhan. Kita ini semuanya hamba Tuhan. Tidak perlu jabatan di gereja. Syukur punya jabatan, itu kasih karunia. Tapi kita hamba Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, maka kita tidak lelah berbuat baik. Lalu gimana Pak, kalau saya berbuat baik dan ditipu kayak Pak Jaro, dikhianati? Justru saya sengaja bersaksi seperti itu, karena kadang ada kesaksian yang ya itu kesaksian bagus sih. Saya berbuat baik, saya diberkati, pelipat gandaan, omset lama pendatang baru didatangkan, dan kejutaan-kejutaan. Begitu kan, waduh itu benar-benar kayak digenapi. Orang bersaksi berbuat baik, lalu mengalami itu semuanya. Ada yang melongo gitu kan. Nah saya berbuat baik kok malah ditipu, saya berbuat baik kok malah dikhianati. Saya sengaja bersaksi ini, kalau ada yang punya kisah kayak saya, ya saya aja begitu saudara. Apa Tuhan, khotbah, berbuat baik. Kakak mengalami seperti yang orang lain ceritakan. Kalau Anda mengalami seperti ini, ayat terakhir dari saya mau kuatkan saudara. Saya kuatkan dengan ayat terakhir dari saya, ketika kita berbuat baik dan kita tidak mengalami seperti orang lain yang bersaksi, diberkati, pelipat gandaan, mengalami kesembuhan, mujizat. Kita nolong orang ngasih modal, ditipu, nolong lagi ditipu, beliin tanah ditipu lagi. Aduh. Oke. Kenapa saya mau kasih kuat ayat ini? Efesus 6 ayat 8, ayat terakhir Efesus 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun merdeka. Zaman dulu zaman perbudakan. Zaman sekarang mau pegawai, mau bos, mau jemaat, mau pendeta. Ada hamba Tuhan, ada jemaat, saya jemaat juga. Setiap orang baik hamba atau merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Balasannya dari Tuhan. Jadi waktu saya berbuat baik, saya malah tidak dibaikin. Saya berbuat baik, saya dikhianati. Saya berbuat baik, saya ditipu. Saya tidak capek berbuat baik. Kenapa? Berkat itu Tuhan punya. Tuhan keberkati saya, lalu Tuhan izinkan pindah ke makhluk hidup satu itu. Pindah. Pindah. Kembali lagi. Singkat cerita, setelah pulang ke Jakarta, uangnya cair, kita kasih tahu notaris, Bu udah cair, oke beres segala macam. 4-5 tahun kemudian saya ada urusan lain ke kota itu. Saya telepon lagi dia, Pak bisa ketemu gak minum kopi bareng-bareng. Saya pulang ke Jakarta, cerita lagi sama istri. Aku kemarin ke kota itu, aku ajak dia lu makan. Kamu ngapain lagi deket-deket orang jahat? Aku mau cek dia masih hidup gak. 2-3 tahun lagi ke kota itu lagi, saya kontak lagi, ajak kopi lagi gitu ya kan. Waduh, kali ini ceritanya lain. Saya pulang dari kota itu, cerita lagi sama istri, aku ketemu lagi sama dia. Terus apa?
Dia nawari, dia sekarang masuk partai A, lalu di partai itu dia kenal dengan calon bupati, dan bupatinya menawarkan tanah sekian hektar, lalu dia mau bikin properti, dia mau ngajak saya kita, ganti sekarang saya mau dikasih saham kosong, tapi dapat saham. Lalu saya bilang, kamu mau? Ya enggak lah, masa ditipu 5 kali. Nanti nama saya dipakai, perumahannya maju, perumahannya nggak dibangun. Enggak, saya cuma mau ngecek juga dia masih hidup enggak. Tapi saya terlalu percaya dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Kalau saya diizinkan berbuat baik, saya ingin banget suatu saat dia tahu bahwa kita mewakili Allah yang baik. Saya rindu suatu saat doa saya digenapi karena saya berdoa, Tuhan, aku pengen banget dia lahir baru. Aku pengen banget di surga ketemu nanti. Saya pengen banget orang itu kalau dibaikin tuh sampai malu gitu loh dibaikin. Atau mencari alasan, kenapa kok dia baik banget. Dan dia akan menemukan alasannya. Karena kita punya Tuhan yang baik. Pada saat itu saya berharap, suatu saat saya berharap bahwa Tuhan mengizinkan saya kalau enggak melihat dia lahir baru, di surga nanti saya ketemu sama dia. Kalau saya sebelum saya meninggal saya ketemu, saya akan khotbahkan bahwa semuanya indah pada waktunya. Semuanya tidak sia-sia. Perbuatan baik itu kekal. Jangan cemu-cemu berbuat baik. Dan saya berkata sama Tuhan, aku selidiki hukum-hukummu dan aku akan mengajarkannya. Maka izinkan saya melihat bahwa hukum-hukummu itu digenapi. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau Tuhan yang akan membalasnya. Kami tidak terima pembalasan dari manusia. Apa yang kami tabur kebaikan, kami tabur madu, kami menuai racun. Tapi kami tahu Tuhan kami, Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, Tuhan yang rela mati bagi kami. Tuhan yang akan membalas lewat jalur yang berbeda. Kalau kita tidak mendapat kebaikan dari orang yang kita baikin, Bapak Ibu akan menerima itu dari pihak yang lain. Mari kita bangkit berdiri dan katakan kepada Tuhan, haleluya. Katakan, aku percaya pada kebaikan-Mu. Aku percaya pada keadilan-Mu. Aku percaya Engkau baik Tuhan. Engkau izinkan terjadi untuk menguji kami, integritas kami, karakter kami. Engkau uji Abraham dan dia lulus ujian. Engkau berkati dia. Engkau uji Yusuf, didapatinya kudus dan Engkau angkat dia. Dan Engkau pun menguji aku dan menyelidiki hatiku. Selidiki batinku, selidiki hatiku. Dan biar Engkau menemukan Tuhan umat-Mu, hatinya melekat kepadamu. Tuhan, ini aku berdiri di hadapan-Mu. Dan aku mau berkata, aku hamba-hamba-Mu. Haleluya. Penuhi hatimu dengan belas kasihan. Penuhi hatimu dengan kebaikan Tuhan. Ingat-ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan melampaui segala akal. Kebaikan Tuhan tidak ada habisnya. Kalau engkau mengingat kebaikan Tuhan, engkau mendapat kekuatan baru untuk berbuat baik. Kita berbeda dengan dunia, karena kita bukan dari dunia. Ada roh sorga yang ada dalam roh kita. Roh itu lebih besar dari dunia ini. Roh itu lebih besar dari masalah kita. Roh itu lebih besar dari tipu menipu. Roh itu lebih besar dari sekedar mencari keuntungan. Roh Allah yang hidup, Jehovah, pencipta alam semesta.
mengirimkan roh-Nya kepada setiap yang percaya kepada Yesus Mesias. Dia kirimkan roh-Nya, dimeteraikan dalam roh kita. Roh itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Terima roh kebaikan, roh kebaikan, roh kebaikan, roh kebaikan. Roh kebaikan semakin kuat dalam hidupmu. Engkau akan berbuat baik kepada pasanganmu. Engkau akan berbuat baik kepada anak-anakmu. Engkau akan berbuat baik kepada orang tuamu. Kepada yang letih, lesu, dan capek berbuat baik. Engkau akan merasakan kasih Tuhan yang melampaui segala akal. Kebaikannya mengejar hidupmu. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita mengenang masalah-masalah yang ada. Sebenarnya di situ ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Saya tidak melihat masalahnya, saya melihat pertolongan Tuhan. Saya tidak melihat soal bangkrut, ditipu, dikhianati. Saya melihat pemeliharaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup saya. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan mengejar hidupku. Seumur hidupku aku melihat kebaikan-Mu. Aku melihat kebaikan-Mu. Aku melihat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku punya jalan-jalan hidup. Aku punya cerita hidup yang tidak aku kehendaki terjadi. Tapi dari cerita hidup itu, aku punya cerita-Mu ya Tuhan. Bagaimana Engkau menolong, bagaimana Engkau memulihkan, bagaimana Engkau menghibur, bagaimana Engkau menguatkan, dan bagaimana Engkau membalas. Engkau Tuhan yang tidak berhutang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mensyukuri setiap hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup ini. Dan aku melihat jalan-jalan-Mu. Aku percaya cerita hidupku belum selesai. Aku percaya cerita hidupku belum selesai. Tapi aku percaya aku akan melihat bagian-bagian selanjutnya dari cerita hidupku. Adalah bagian-bagian penggenapan firman Tuhan. Adalah bagian-bagian aku melihat hukum-hukum Tuhan. Aku melihat firman-Mu, iya dan amin. Firman-Mu digenapi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu. Kami belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berkata bersama-sama, amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan
bersama-sama. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah memberkati kami dan mengingatkan kami bahwa hidup kami itu karena kasih karunia Tuhan atas kami. Biarlah Tuhan, oleh kasih karunia-Mu Tuhan, di dalam hidup kami tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Biarlah perbuatan-perbuatan baik kami Tuhan, itu boleh mengeluarkan buah-buah yang tetap Tuhan. Buah yang dapat dinikmati setiap orang. Sehingga melalui buah itu Tuhan, banyak orang memuliakan nama-Mu dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Jarod Wijanarko Tuhan, yang Tuhan telah memakai untuk memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati istri dan anak-anaknya serta keluarga besarnya Tuhan. Bahkan Tuhan jagai mereka Tuhan. Biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat gembala pembina kami. Kami berdoa buat gembala sidang kami. Kami berdoa buat associate pastor. Kami berdoa buat keluarga besar mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan yang melindungi mereka. Biarlah Tuhan yang mencurahkan berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Juga hamba berdoa Tuhan, Tuhan juga memberkati setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan di sepanjang minggu ini. Sehingga mereka boleh menghasilkan buah-buah yang tetap Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat kota Kudus-Mu, Salom, Yerusalem. Biarlah kemakmuran, kesentosan ada di tembok-tembok dan di puri-puri. Biar damai sejahtera Allah memenuhi Yerusalem, memenuhi umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan kami, sehingga itu menjadi wangi-wangian di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kiranya Tuhan menyempurnakan berkat-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari arahkan tangan dan wajah kita ke surga. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang melalui Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis melalui Roh Kudus, tidak menyertai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.